Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rizki. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Simak terus video ini hingga akhir agar Anda tidak penasaran. Inilah ciri-ciri orang yang selalu dikejar rizki. Bersyukurlah jika Anda memiliki salah satu di antaranya. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti halnya rizki, jodoh maupun kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rizki atau kekayaan berlimpah, pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri orang yang dikejar rizkinya dari manapun asalnya, atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang akan selalu dikejar rizki. Yang pertama, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan juga berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkannya. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberi dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki, sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Begitulah sabda Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jaminkan rizkinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mampu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita perbuat. Lalu, apa hubungannya dengan selalu dikejar rizki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan.
ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan atau kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan." Yang berikutnya, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rizki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan juga anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rizki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Kemudian selanjutnya, orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri, orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rizki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun, kita senantiasa bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kita dan kuasanya dengan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah, nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Bolehkah kita bersedekah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan,
karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.